Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Wahyu Wibowo. Kembali di channel YouTube saya Roni Wahyu Wibowo 016. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perancangan jalan rel. Ya, ini tema kita kali ini yaitu perancangan jalan rel. Kita langsung saja ke sejarah jalan rel atau kereta api di Indonesia. Sejarah kereta api di Indonesia pada tahun 1864 dibangun sepanjang 26 km. Yang diawali oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Baron Slot van der Bijl dan dibuka untuk umum pada tahun 1867 yang disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian sejarah kereta api di Indonesia, pembangunan diteruskan sampai ke Solo. Pembangunan jalan rel kemudian dilanjutkan ke Sumatera, daerah Sumatera yaitu Aceh tahun 1874, kemudian Sumatera Utara tahun 1886, kemudian Sumatera Barat tahun 1891, kemudian Sumatera Selatan tahun 1941. Kemudian di Sulawesi, yaitu dari Makassar sampai ke Takalar, pengoperasian pada tahun 1923 sepanjang 47 km. Kemudian, ini pada awal abad 19, itu kereta api mulai ditarik dengan kendaraan dengan mesin uap atau lokomotif. Jalan rel dimulai dibangun di Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, kemudian di Rusia, Austria, baru di Indonesia. Pada tahun 1925, lokomotif diesel listrik mulai digunakan. Kemudian tahun 1934, kereta api diesel listrik di Amerika. Nah, ini untuk sedikit gambarannya untuk kereta api dengan mesin uap atau lokomotif. Nah, ini di tahun 1789 roda diberi flange untuk menghindari roda meleset dari bantalan. Sejak saat itu alat angkutan ini tidak bisa digunakan lagi karena mungkin diperbarui yang lebih baru lagi. Nah, ini sekitar tahun 1942 sampai 1945 pendudukan Jepang, beberapa jalan rel di Sumatera dan Sulawesi dibongkar untuk diangkut dan dipasang di Burma. Peran kereta api dalam sejarah itu cukup penting untuk distribusi logistik untuk perjuangan dari Bandung ke pedalaman Jawa Tengah. Kemudian untuk mobilisasi prajurit di wilayah Yogyakarta, Magelang, dan Ambarawa. Kemudian pindahnya pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Nah, ini peranan transportasi di jalan rel. Ada beberapa aspek, yaitu aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, kemudian aspek lingkungan. Transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya polusi lingkungannya, kemudian energinya relatif kecil dibandingkan mode transportasi lainnya. Nah, ini ada 3 mode transportasi, yaitu kereta api, pesawat terbang, kemudian kapal laut. Untuk volume angkutannya sendiri, untuk kereta api itu lebih banyak, yaitu 1.500 dibandingkan dengan pesawat terbang. Kemudian konsumsi BBM-nya juga lebih sedikit dibandingkan dengan pesawat terbang. Kemudian yang terakhir yaitu kapal laut. Itu untuk volume angkutan orangnya itu sama dengan kereta api, tetapi konsumsi BBM-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kereta api. Dan ini peranan dalam aspek politik itu memudahkan antar daerah menjadikan terjaminnya pertahanan. Kemudian sejarah mencatat peran kereta api dalam pertahanan dan kebudayaan militer, yaitu di tahun 1914 terjadinya Perang Dunia pertama kali di Jerman selama 4 hari. Kemudian dikerahkan sebanyak 18.000 kereta api mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. Kemudian di tahun 1938 bulan September itu dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Nah, dan ini adalah struktur jalan rel. Jalan rel konvensional. Jalan rel terbentuk dari 2 batang rel baja yang diletakkan di atas balok-balok melintang. Nah, dan ini adalah
gambar atau contoh gambarnya jalan rel konvensional. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.